Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sekarang akan masuk di Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kok panjang sekali ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan tetap baca. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Anak-anak, Salomo ini menulis Amsal, mengajarkan kita harus hati-hati dengan bujukan, rayuan. Kalau ada orang yang jahat, yang berdosa, atau mungkin temanmu, atau orang yang dewasa membujuk kamu untuk melakukan hal-hal yang jahat, hati-hati. Jangan kena bujukannya, jangan kena rayuannya. Kak Tony pernah waktu sekolah dibujuk sama teman-temannya Kak Tony. Waktu itu Kak Tony sedang istirahat. Nah, menjelang masuk ke kelas, tiba-tiba ada temannya Kak Tony bilang begini, Tony, kamu berani gak lompat jendela di kelas itu? Kak Tony bilang, buat apa? Duh, kalau kamu bisa lompat jendela di kelas itu, berarti kamu hebat katanya. Nih, aku juga berani melompat ke sana. Wah, Kak Tony terbakar. Kak Tony jadi ingin melakukan hal yang sama. Temannya Kak Tony sedang merayu Kak Tony untuk melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya terpengaruhlah Kak Tony. Dan saat Kak Tony melompat jendela dan masuk kelas, yang harusnya masuk kelas lewat pintu, tetapi Kak Tony karena terbujuk oleh rayuan teman-teman, Kak Tony merasa ingin dihargai, ingin dianggap kuat dan hebat. Kak Tony akhirnya masuk ke kelas lewat pintu dengan lompatan tinggi dan jauh. Nah, temennya Kak Tony menambahkan, Tony, berani gak lompat keluar dari kelas? Keluar dari kelas. Nah, bagi Kak Tony gak ada masalah. Tadi masuk lewat jendela, sekarang keluar juga lewat jendela dengan lompat. Dan akhirnya betul, Kak Tony lompat keluar lewat jendela lagi. Wah, semua tepuk tangan. Kak Tony juga senang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Kak Tony sedang lompat, gurunya Kak Tony melihat hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kak Tony dihukum. Kak Tony mencoba, bukan saya saja Pak yang lompat, tetapi juga teman-teman yang lain. Sementara teman-temannya Kak Tony yang lain duduk dengan manis dan tidak mau bertanggung jawab. Yang akhirnya apa? Kak Tony harus menerima hukuman. Hukumannya adalah lompat jendela 10 kali. Dari luar masuk ke kelas, dari kelas keluar. Dan itu dilakukan, disaksikan oleh teman-teman, tapi dalam kondisi memalukan. Kak Tony malu sekali. Penyesalan
Kak Tony menyesal karena mengikuti bujukan dan rayuan teman-temannya Kak Tony. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga sering mendapatkan bujukan dari teman-temanmu untuk melakukan hal yang berdosa? Hati-hati. Di dalam Amsal ini kita belajar ya anak-anak bahwa seringkali bujukan itu adalah bujukan untuk berbuat jahat. Bujukan untuk membalas dendam. Bujukan untuk memiliki barang yang bukan milik kita. Itu harus hati-hati loh. Kelihatannya baik, kelihatannya temanmu itu bermaksud baik menolong kita. Tetapi karena dia sudah ingin berbuat jahat, kita jadi ikut, maka kita kadang harus menanggung. Menanggung sendiri maupun menanggung semua, yang jelas adalah sebuah akibat dari perbuatan jahat kita. Hati-hati dengan bujukan, hati-hati dengan rayuan. Karena iblis seringkali juga melakukan itu. Untuk kita dibujuk untuk melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Hati-hati ya anak-anak, jangan sampai kena bujukan ya. Jangan seperti Kak Tony akhirnya keluar dari jendela dengan hukuman. Yuk kita sekarang siap keluar dari rekaman ini. Bukan lewat jendela, tentunya dengan dalam nama Tuhan Yesus.